Jalan Wiroguna di Dusun Baloan, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari kini menjadi sebuah bibir. Itu setelah Buhari, warga Dusun Jatirejo, RT 6 RW 8 Desa Jengawah, Kecamatan Jengarah, Jember, tewas di lokasi kejadian karena menabrak tiang listrik milik PLN yang berdiri di tengah jalan pada Kamis 18 Februari 2021 lalu. Keberadaan tiang listrik tersebut memang cukup membahayakan. Dari jalan raya sepanjang 980 meter yang baru selesai dibangun tersebut, sedikitnya ada 7 tiang yang masih dibiarkan berada di banjar jalan. Dari jumlah tersebut, 2 tiang posisinya persis berada di tengah badan jalan. Korban tewas di proyek pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan terminal Wiroguno, Desa Setail, Kecamatan Genteng, menuju jembatan Wiroguno di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran itu ternyata tidak hanya sekali itu saja terjadi. Sebelumnya pada 3 Oktober 2020, Diki Wahyudi, warga Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, tewas akibat tersengat aliran listrik saat memindahkan tiang LPGU yang ada di jalan tersebut. Kecelakaan di tempat kerja itu juga menimpa Denny Darmawan dan Jaya yang juga tersengat listrik. Beruntung kedua korban hanya mengalami cedera. Korban lain dalam pembangunan Jalan Wiroguno juga menimpa Farida Farisa, mahasiswi IAI Darussalam Roklagung, Kecamatan Tegalsari. Gadis 21 tahun asal Desa Sumbersari, Kecamatan Sorono ini juga mengalami kecelakaan awal Februari 2021 lalu. Untungnya Farida hanya mengalami luka ringan. Manajer PLN UP3 Banyuwangi, Krisantus Hendro Setiawan mengatakan pihaknya memang sudah ada rencana untuk melakukan pemindahan tiang listrik yang berada di badan Jalan Wiroguno. Pemindahan tiang direncanakan dilakukan pekan depan. Terkait pemindahan tiang tersebut, Krisantus juga mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Penataan Ruang Banyuwangi. Pihaknya juga sudah bersurat ke unit PLN Induk untuk diteruskan ke pusat terkait rencana pemindahan konstruksi tiang ke tepi jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan. Artinya kan kita harus koordinasi dulu Pak, anggaran untuk geser. Karena di PLN nggak ada untuk anggaran untuk geser tuh nggak ada. Kan tiang ini udah berdiri sebelum ada jalannya ya, seperti itu, sebelum dilebarin. Jadi harapannya kan sudah tepat, tapi ternyata memang ada pelebaran. Nah ini yang harus kita koordinasikan terkait anggarannya. Mungkin diulang yang tadi Pak, klarifikasi saat ini kan lagi viral seolah-olah PLN-nya yang ada di tengah jalan, tiangnya ini bagaimana Pak? Bisa diperjelas ulang Pak? Ya, jadi memang dari awal kita udah nyampaikan kepada PU yang melakukan pelebaran jalan. Diharapkan itu ada anggaran untuk include dengan pelebaran jalan ataupun dengan pergeseran, mengikuti pergeseran tiangnya. Karena di PLN sendiri kan untuk biaya untuk geser tiang itu sendiri tidak ada. Seperti itu. Nah, untuk kaitan itu kita harus koordinasi juga dengan unit itu, seperti itu untuk hal ini. Itu Pak. Terakhir Pak, ini nanti kalau misalkan sudah tinggal pelaksanaan untuk menggeser sebanyak tiang ini butuh waktu berapa lama Pak? Ya kita harapkan secepatnya Pak. Tapi intinya kita ya kalau memang ini dari pihak apa ya, Pemda, ya mungkin kita akan memindahkan yang memang benar-benar membahayakan. Tapi satu tiang satu hari selesai Pak? Kenapa? Kalau untuk teknisnya satu tiang satu hari atau memakan? Enggak. Kita usahakan secepatnya itu. Satu hari bisa beberapa tiang ya. Kalau saya menghitung ini kan ada 5 ya, sekitar 5 atau 7 ya. Ini yang bisa kita geser dulu sementara. Oke. Sementara itu, meski sering memicu kecelakaan, Jalan Wiroguno ternyata menjadi lokasi favorit bagi para remaja mencoba motornya. Setiap sore di lokasi tersebut banyak pemuda dari berbagai daerah berkumpul. Mereka mencoba spesifikasi mesin motornya. Ironisnya, banyak di antara pemotor tersebut tidak mempedulikan kelengkapan kendaraan. Mereka juga banyak yang tidak memakai helm. Yang lebih membahayakan saat dipakai balapan motor, Jalan Wiroguna masih digunakan pengguna jalan lainnya. Melayu ya. Oke. Sudah mulai kapan ada balapan di sini Mas? Saya ingat sudah lama ya. Sejak jalan ini ada berarti ya? Ya, kait pembangunan ya. Oke. Kemarin kan ada orang meninggal karena nabrak tiang listrik. Teman-teman nggak takut kondisi itu? Itu kondisi bengi ya. Kenapa milih tempat ini untuk nyoba motornya? Karena apa ya? Nggak banyak
yang lewat itu nggak banyak. Oh gitu. Terus kemudian sudah tahu kalau tempat ini mau dijadikan sirkuit drag bike? Kalau itu denger gitu Mas. Katanya kalau dipakai sirkuit drag bike itu pas ada event resmi gitu. Oke. Nah, terakhir tadi kan di samping sana ada tiang di tengah jalan toh? Iya. Menurut kalian gimana itu? Itu meresahkan gitu Mas. Berbahaya. Iya, kalau ada yang nggak tahu kan nanti kayak kemarin tuh ada yang meninggal tuh. Oke. Seperti diketahui, Jalan Wiroguno merupakan jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di wilayah Kecamatan Genteng yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di luar pusat kota Banyuwangi. Sebagai jalur alternatif, jalan tersebut dilebarkan dari yang semula 4 meter menjadi 8 meter. Akibatnya tiang listrik yang awalnya berada di pinggir jalan, karena jalan dilebarkan, posisinya pun menjadi agak ke tengah jalan.